Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak solih dan solihah? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah ya. Sebelum mulai pembelajaran, mari kita baca doa terlebih dahulu, kemudian siapkan buku cetak fikih, buku tulis dan pena. Buka halaman 104. Bab 12, sujud tilawah. Sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat-ayat sajadah. Apa itu ayat sajadah? Ayat sajadah adalah ayat yang di dalamnya terdapat berita dan perintah untuk bersujud. Jadi di dalam Quran itu banyak terdapat ayat sajadah. Nah, ketika kita mendengarkan atau ketika kita membaca itu, maka dianjurkan untuk sujud tilawah ini. Sujud tilawah bukan saja disunahkan bagi orang yang membaca ayat-ayat sajadah, tetapi juga bagi orang yang mendengarkannya. Tadi sudah Ibu bilang ya, ketika kita membaca ayat sajadah, itu dianjurkan untuk sujud tilawah. Kemudian kalau misalnya kita sedang mendengarkan tuh ada orang membaca ayat sajadah, maka kita dianjurkan untuk sujud tilawah juga. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, pernah Nabi SAW membacakan kepada kami surat yang di dalamnya terdapat ayat sujud. Kemudian beliau sujud dan kami pun sujud bersamanya, hingga salah seorang di antara kami tidak mendapatkan tempat untuk meletakkan keningnya untuk sujud. Nah, ini juga dilakukan, sujud tilawah ini dilakukan oleh siapa? Rasulullah SAW. Jadi kita mengikuti siapa? Mengikuti Rasulullah. Jadi kita itu beribadah, beramal itu harus mengikuti Rasulullah. Dikerjakan tidak dengan Rasulullah? Kalau dikerjakan, maka kita kerjakan juga. Dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW suatu saat membaca satu ayat yang ada kata sujudnya di atas mimbar, yaitu dalam surat An-Nahl. Kemudian beliau SAW turun dari mimbar lalu sujud tuh. Jadi walaupun bukan dalam keadaan sholat, walaupun dia sedang memberikan materi di atas mimbar seperti kajian lah kita, kalau biasanya itu ustadznya itu lagi menyampaikan materi tuh di depan sedang duduk, kemudian membacakan ayat sajadah. Nah, langsung deh si ustadznya itu sujud tilawah. Nah, kenapa Rasulullah juga melakukan itu? Jadi ketika dia di atas mimbar kemudian baca surat ayat sajadah, maka dia turun dari mimbarnya kemudian sujud tilawah. Menurut Ibnu Hazm rahimahullah, ada 14 tempat di dalam Al-Quran yang di dalamnya terdapat ayat sajadah atau ayat yang di dalamnya ada kata sujud. Nah, jadi di dalam Quran itu ada 14 tempat di mana kita itu dianjurkan untuk sujud tilawah. Ada 14 ayat sajadah. Nah, kalau di dalam Quran tuh biasanya itu ada gambar sejadahnya. Nah, itu dianjurkan untuk sujud tilawah ketika membaca itu. Hukum sujud tilawah. Nah, hukum sujud tilawah ini sunnah ya, bukan wajib. Kenapa? Karena Rasulullah pernah melakukan sujud tilawah dan pernah juga tidak melakukan sujud tilawah. Nih hadisnya.
Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu ketika ia pernah membacakan suatu ayat di hadapan Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya itu ada ayat sajadah, yaitu dari surat An-Najm, tetapi beliau tidak mengerjakan sujud. Muttafaq alaih. Nah, tuh kan, dia bukan wajib tapi sunnah. Kadang-kadang dikerjakan sama Rasulullah, kadang-kadang juga tidak dikerjakan sama Rasulullah. Berarti kesimpulannya apa? Sujud tilawah itu hukumnya sunnah. Tata cara sujud tilawah yang pertama, sujud tilawah itu dilakukan dengan 1 kali sujud, jadi cukup 1 kali. Kalau yang 2 kali apa? Sujud sahwi ya, masih ingat tidak? Nah, kalau sujud tilawah ini dia cukup sekali saja. Kemudian yang kedua, sujud tilawah juga dilakukan sama seperti sujud biasa. Jadi kalau kita mau sujud tilawah ya sudah, sujud biasa saja dengan posisi yang seperti sujud biasanya ketika kita sholat. Kemudian yang ketiga, mayoritas para ulama berpendapat disunahkan takbir ketika melakukan sujud tilawah. Jadi kalau mau sujud tilawah itu kita takbir dulu baru sujud tilawah. Hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, pernah Rasulullah shallallahu alaihi wasallam membacakan Quran di hadapan kita. Maka jika beliau sampai pada ayat sajadah, beliau bertakbir dan sujud. Kami pun ikut sujud bersamanya. Tuh, Rasulullah itu melakukannya itu bertakbir dahulu, kemudian baru sujud. Yang keempat, sujud tilawah boleh dilakukan dalam keadaan bersuci atau tidak bersuci. Nah, jadi ketika kita sedang tiba-tiba mendengarkan ayat sajadah nih, tapi kitanya belum wudu, nggak apa-apa, tetap aja kalau mau sujud tilawah ya sujud tilawah saja, tidak perlu harus wudu dulu. Atau misalnya sedang haid mendengar kata-kata sujud ayat sajadah, kan lagi tidak suci tuh, nggak apa-apa, tetap aja boleh sujud tilawah. Kemudian yang kelima, sujud tilawah boleh dikerjakan dengan menghadap kiblat atau tidak menghadap kiblat. Nah, jadi sujud tilawah ini bebas, mau menghadap kiblat boleh, mau tidak menghadap kiblat juga boleh. Nanti kalau misalnya kita sedang di suatu tempat, kemudian mendengar ayat sajadah, kita mau sujud bingung nih, mana kiblatnya ya? Nah, jadi tidak apa-apa kalau misalnya mau tidak menghadap kiblat juga tidak apa-apa. Yang keenam, sujud tilawah dilakukan baik dalam sholat maupun di luar sholat. Jadi sujud tilawah ini bebas, boleh dilakukan kapan saja, yang penting ketika mendengarkan ayat sajadah itu atau ketika di dalam sholat. Kalau misalnya di dalam sholat nih, ada imam baca ayat sajadah, kemudian imamnya sujud, kitanya ikut juga sujud gitu. Atau kita sedang sholat sendirian, kemudian kita baca ayat sajadah, nah kita sujud, Allahu Akbar, sujud, habis itu baru deh kerjakan lagi sholat, diteruskan lagi sholatnya seperti biasa begitu. Ketujuh, disunahkan untuk berdiri dahulu sebelum sujud tilawah. Itu lebih utama, tetapi boleh juga dilakukan ketika duduk tanpa berdiri dahulu. Jadi kalau misalnya mau sujud tilawah itu disunahkan, yang lebih utama lah itu kita berdiri dahulu, baru setelah itu Allahu Akbar, baru sujud. Tetapi boleh juga kalau misalnya kita sedang duduk kemudian sedang mendengarkan ayat sajadah nih, nah terus langsung sujud, ya nggak apa-apa, nggak perlu berdiri dulu ya, tidak apa-apa, tapi lebih bagusnya berdiri dahulu ya. Bacaan ketika sujud tilawah itu bacaannya sama seperti kita biasanya sujud ketika sholat, yaitu apa? Subhana rabbiyal a'la ya. Apabila anak Adam
atau manusia nih membaca ayat sajadah lalu ia sujud tilawah, maka syaitan menyingkir dan menangis seraya berkata, celakalah aku. Dia, anak Adam maksudnya, diperintahkan untuk sujud, lalu dia pun sujud, maka baginya surga. Sedang aku diperintahkan untuk sujud, aku mendurhakainya, maka bagiku adalah neraka. Hadis riwayat Muslim. Nah, itu Rasulullah sampaikan. Jadi, ketika membaca ayat sajadah ini, ia bisa masuk surga. Kemudian kalau misalnya si setan ini malah dia kalau diperintahkan sujud tidak sujud. Jadi, orang yang mengerjakan sujud tilawah itu dapat membuat setan menangis, sedih, dan menjauhkan diri darinya. Tuh, berarti bisa membuat setan itu pergi dari kita, kemudian menangis. Kan kita musuhnya setan tuh, jadi kita harus membuat dia sengsara dengan sujud tilawah ini ya. Dikerjakan ya, jika misalnya membaca sujud tilawah, membaca ayat sajadah atau membaca atau sedang mendengarkan ayat sajadah. Sunnahnya dilakukan ya. Alhamdulillah hari ini sudah selesai. Kemudian tugasnya presentasikan tata cara sujud tilawah yang tadi 1-7 tadi dijelaskan, bukan hanya disebutkan, dijelaskan. Hadisnya tidak perlu lah ya. Yang nomor 3 itu hadisnya tidak perlu, dijelaskan saja dan direkam melalui video dan harus terlihat wajah dan badannya ya, jangan hanya muka tapi wajahnya dan badannya harus terlihat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mengerjakan.